Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan channel novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 190, Pertempuran Penguasa Bela Diri. Ketika lelaki tua dari Sekte Matahari Hitam muncul, dia langsung melepaskan momentum tekanan dari ahli di tingkatan penguasa. Dia sama sekali tidak menyembunyikan niat membunuhnya. Ekspresi Zhuang Yafei seketika menjadi pucat. Dia mengira Song Shaoyuan paling hanya akan mengundang dua Raja Bela Diri, sedangkan dia memiliki Luo Xiu di sisinya sehingga tidak ada yang perlu ditakuti. Namun, dia tidak menduga bahwa Song Shaoyuan, si bajingan itu akan mengundang seorang penguasa bela diri. Aura di sekitar tampaknya telah memadat di bawah tekanan momentum yang luar biasa ini. Tubuh Zhuang Yafei dan Xing Ranran seperti terpaku di tempat dan mereka tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Di hadapan petarung tingkatan penguasa, petarung tingkatan pemurnian ilahi sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan. Mereka bahkan tidak dapat mengendalikan hidup dan mati diri mereka lagi. Zhuang Yafei, dasar pecundang. Dengan mengandalkan keluarga Zhuang kecilmu itu saja yang bahkan tidak memiliki Raja Bela Diri juga berani bersaing dengan Sekte Matahari Hitam untuk keruntuhan gua. Song Shaoyuan berdiri di belakang penguasa bela diri tua dengan raut wajah penuh sanjungan. Sekte Matahari Hitam memiliki petarung pangeran bela diri yang kuat. Total ada dua petarung tingkatan penguasa, yaitu Kepala Sekte Matahari Hitam dan Tetua Xuanyang. Tetua Xuanyang adalah pusat kekuatan petarung pangeran bela diri. Di bawah tekanan penguasa bela diri, Zhuang Yafei sangat ketakutan hingga tidak dapat mengatakan apapun. Luo Xiu melirik Yan Yueyu yang ada di sampingnya. Meskipun petarung penguasa bela diri sangat kuat hingga membuat dirinya sulit untuk melawannya, dia tidak sepenuhnya terjebak sampai tidak bisa bergerak. Sama sepertiku yang merupakan penguasa bela diri kedua. Orang ini adalah Tetua Xuanyang, kata Yan Yueyu dengan transmisi indera spiritual. Mendengar ini, Luo Xiu merasa lega. Selama bukan kepala Sekte Matahari Hitam yang datang, ini masih mudah ditangani. Itu karena kepala Sekte Matahari Hitam katanya telah mencapai penguasa bela diri keempat. Hah, kamu masih bisa bergerak di bawah tekanan tetua? Saat melihat Luo Xiu menoleh, Tetua Xuanyang pun menyipitkan mata tuanya. Dia mencibir dan berkata, aku telah meremehkanmu. Kamu memang berada di basis kultivasi level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi. Saat sedang berbicara, Tetua Xuanyang memelesat dan dengan satu tangannya menepuk Luo Xiu dengan niat membunuh. Hanya level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi, satu serangan telapakku sudah dapat langsung membunuhmu. Vital sejati berwarna emas memancar dari serangan telapak Tetua Xuanyang. Dalam sekejap, berubah menjadi sangkar emas yang penuh dengan aura penghancur hingga menyelimuti Luo Xiu. Pada saat ini, Yan Yueyu yang berada di samping Luo Xiu, tiba-tiba mendongak dan cahaya dingin melintas di matanya yang indah. Seketika, terdengar ledakan. Nyala api tersebut membakar tubuhnya dan mendistorsi ruang di sekitarnya. Dalam sekejap, sangkar emas yang menyelimuti Luo Xiu terbakar sepenuhnya. Kemudian, Yan Yueyu memelesat dan berubah menjadi kilatan api. Dia mengepalkan tinjunya dengan energi yang ganas, lalu menghantam kepala Tetua Xuanyang. Seorang penguasa bela diri, perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang yang hadir. Wanita ini bisa menghancurkan serangan Tetua Xuanyang. Jelas bahwa basis kultivasi mereka berada di tingkat yang sama. Melihat serangan sengit dari Yan Yueyu, Tetua Xuanyang juga melayangkan tamparannya. Diikuti dengan suara keras, serangannya bertabrakan dengan tinju Yan Yueyu. Nyala api dan cahaya kemasan bertabrakan satu sama lain dan meledakkan gelombang vital sejati yang ganas. Luo Xiu berada paling dekat dengan mereka sehingga terkena efek serangan kedua penguasa bela diri dan terhempas jauh. Tubuhnya terhempas mundur dan dia terus berusaha menstabilkan tubuhnya. Setelah akhirnya dia dapat menangkis kekuatan itu di jarak puluhan meter. Namun, orang lain tidak memiliki kekuatan seperti Luo Xiu. Mereka semua terlempar jauh dan kehilangan kontrol diri. Saat mereka jatuh ke tanah, organ dalam mereka terluka dan mereka memuntahkan seteguk darah. Ekspresi Tetua Xuanyang tampak muram dan dia menatap Yan Yueyu di seberangnya dengan mencibir, lalu berkata, ternyata kamu adalah penguasa bela diri Phoenix, salah satu dari 10 penguasa bela diri di negara bagian tanah langit. Tampaknya, cedera pada jiwa spiritualmu sudah pulih kembali. Kemudian, dia melihat Luo Xiu yang tubuhnya diselimuti oleh api hitam yang berada puluhan meter jauhnya.
Bocah yang berada di level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi ini seharusnya adalah Luo Xiu. Apakah kamu yang membunuh muridku, Pei Qingfei, dan juga menghancurkan keluarga Pei? Kalau iya, kenapa? Luo Xiu mencibir dengan wajah tanpa ekspresi. Kalau begitu kamu harus mati, teriak tetua Xuanyang. Matahari kemasan muncul dari belakang kepalanya dan cahaya kemasan setajam pedang menimbulkan suara yang nyaring. Jiwa spiritual seorang petarung tingkatan penguasa. Apa yang muncul di belakang kepala tetua Xuanyang adalah teknik kultivasi Sekte Matahari Hitam, yaitu jiwa spiritual kemasan. Sekte Matahari Hitam mewarisi teknik kultivasi peringkat ke-9 yang disebut teknik cahaya kemasan. Vital sejati kemasan yang dilatih dari teknik kultivasi ini akan berisi jejak atribut cahaya kemasan yang sangat berlimpah. Manifestasi jiwa spiritual adalah tanda bahwa petarung tingkatan penguasa bersiap untuk menggunakan seluruh kekuatannya. Au, suara lolongan tajam langsung memelesat ke langit. Di atas kepala Yan Yueyu muncul bayangan burung Phoenix dengan sayap terbentang lebih dari 20 meter dan menunjukkan jiwa spiritual Phoenix. Bang, dalam sekejap, dua petarung tingkatan penguasa tiba-tiba bertabrakan satu sama lain. Semua seni bela diri mereka yang tak terkalahkan sudah dikerahkan. Mereka terus melancarkan serangan. Jiwa spiritual burung Phoenix dan cahaya kemasan juga saling melepaskan kekuatan tanpa akhir, bersaing satu sama lain dan saling berhadapan satu sama lain. Sulit bagi Luo Xiu untuk terlibat dalam pertempuran tingkat ini dengan kekuatannya. Jadi dia mengarahkan pandangannya pada orang lain di Sekte Matahari Hitam. Selain tetua Xuanyang yang merupakan penguasa bela diri, 7 orang Sekte Matahari Hitam lainnya berada di tingkatan pemurnian ilahi. Untuk mencegah orang-orang dari Sekte Matahari Hitam memberitahu petarung kuat lainnya dari Sekte Matahari Hitam tentang masalah ini, Luo Xiu langsung mengeluarkan bendera Viantin kecil dari cincin penyimpanan. Dengan cepat, dia juga membuat formasi pelindung di sekitarnya. Di ratusan meter jauhnya, Zhuang Yafei dan Song Shaoyuan serta yang lainnya melihat pertarung yang sedang terjadi dengan tercengang. Zhuang Yafei tidak menyangka bahwa orang di timnya yang bersama Luo Xiu adalah seorang penguasa bela diri dan merupakan salah satu wanita di antara 10 penguasa bela diri Phoenix. Penguasa bela diri Phoenix memiliki bakat dan kecantikan yang tidak ada bandingannya. Dia telah menjadi salah satu dari 10 besar penguasa bela diri setelah hanya berlatih selama lebih dari 300 tahun. Dia bisa dikatakan sebagai idola setiap kultivator seni bela diri muda. Setelah melihat Song Shaoyuan yang tercengang, Zhuang Yafei tersenyum sinis. Namun, dia juga sedikit gelisah. Tidak peduli siapapun di antara dua penguasa bela diri yang menang, dia dan Song Shaoyuan tidak akan mendapatkan keuntungan dari reruntuhan gua. Pada saat ini, Zhuang Yafei memperhatikan bahwa Song Shaoyuan mengeluarkan kotak pesan dari cincin penyimpanan. Melihat ini, Zhuang Yafei diam-diam memiliki firasat buruk. Jelas bahwa Song Shaoyuan akan memberitahu senior dari Sekte Matahari Hitam tentang apa yang terjadi di sini. Jika ketua Sekte Matahari Hitam datang sendiri, atau leluhur misterius Pangeran Bela Diri keluar, tidak ada lagi yang bisa melawan mereka. Jarak antara mereka berdua sejauh ratusan meter. Zhuang Yafei bergegas secepat mungkin untuk mencegah Song Shaoyuan mengirimkan transmisi. Namun, terlepas dari tindakan cepat Zhuang Yafei, Song Shaoyuan masih berhasil mentransmisikan bagi kotak pesan dan lingkaran cahaya menyala di kotak pesan. Melihat Zhuang Yafei yang bergegas ke tempatnya, Song Shaoyuan pun mencibir. Ketika ketua kami datang, kalian semua akan mati. Bahkan kalau kalian melarikan diri kembali ke keluarga Zhuang di prefektur awan lautan, itu juga tidak berguna. Song Shaoyuan, dasar bajingan. Zhuang Yafei sangat marah. Dia sangat menyadari konsekuensinya. Keluarga Zhuang akan musnah dan tidak akan pernah bangkit lagi. Saat ini, dia menyesali tindakannya yang menginginkan harta kekayaan di reruntuhan gua. Gua peninggalan zaman kuno seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dia dapatkan. Kamu terlalu cepat bahagia. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dingin. Song Shaoyuan melihat sekeliling dan melihat seorang pemuda berjubah hitam yang muncul lebih dari 10 meter di belakangnya, menatapnya dengan seringai di wajahnya. Beberapa orang yang bersama Song Shaoyuan langsung berancang-ancang seolah-olah menghadapi musuh yang tangguh. Dikarenakan pemuda berjubah hitam di depannya baru berusia 17 tahun, tetapi dia adalah orang yang sangat kejam. Sudah tidak tahu berapa banyak petarung pemurnian ilahi yang telah dibunuhnya. Bahkan 4 atau 5 raja bela diri juga telah mati di tangannya. Luo Xiu, aku tahu kamu sangat kuat, tapi aku telah mengirim pesan ke sekte. Ketika ketua dan leluhur datang sendiri, bahkan kalau kamu mendapat bantuan dari penguasa bela diri Phoenix, kamu tidak akan selamat. Song Shaoyuan menatap Luo Xiu dan berkata dengan suara yang dalam, tapi, dengan bakat kultivasimu, kamu pasti akan dihargai oleh ketua kami. Selama kamu bergabung dengan Sekte Matahari Hitam, kamu mungkin saja masih memiliki kesempatan untuk hidup.
Dia sadar bahwa orang-orangnya mungkin bukanlah saingan Luo Xiu. Jadi, dia berencana untuk menenangkan orang berbahaya ini terlebih dahulu. Penawaranmu sangat bagus, tapi sayangnya aku tidak tertarik. Luo Xiu tersenyum dan segera menghilang dari posisi awalnya. Semuanya hati-hati, teriak Song Shaoyuan sambil memfokuskan pandangannya. Sebelum dia selesai mengatakannya, sosok Luo Xiu dalam sekejap muncul di tengah-tengah mereka bertujuh. Api besar berwarna coklat kemerahan dengan Luo Xiu sebagai pusatnya meledak dan menyambar ruang dalam jarak 100 meter. Song Shaoyuan, pemimpin dari 7 tingkatan pemurnian ilahi, segera dilalap oleh api ini dan suara jeritan melengking tanpa henti. Di kejauhan, Zhuang Yafei dan Xing Ranran tercengang melihatnya. Song Shaoyuan dan orang-orangnya adalah orang suci bela diri yang berada di atas level ke-7 tingkatan pemurnian ilahi. Namun, di hadapan Luo Xiu, mereka sama sekali tidak berdaya untuk membalasnya. Setelah lebih dari 10 tarikan napas, api roh menelan kekosongan sejauh 100 meter. Ruang di sana menjadi kosong, termasuk Song Shaoyuan dan ke-7 orang tingkatan pemurnian ilahi. Mereka semua berubah menjadi abu dan tidak menyisakan sedikit tulang pun. Ekspresi Luo Xiu tidak berubah sama sekali. Dia menyimpan kembali api roh menelan kekosongan dan melihat ke arah Zhuang Yafei. Melihat tatapan Luo Xiu, Zhuang Yafei tampak takjub dan gugup. Jangan gugup, selama kalian tetap di sini dan tidak pergi, aku akan menjamin keselamatan kalian, kata Luo Xiu sambil tersenyum. Dia tidak membunuh Zhuang Yafei dan yang lainnya karena mereka adalah rekan yang datang bersama-sama, tetapi dia tidak akan membiarkan mereka pergi sekarang. Jika tidak, begitu masalah di sini menyebar, itu akan menyebabkan banyak masalah. Tentu saja, jika orang-orang ini tidak mendengarkannya dan mencoba melarikan diri, Luo Xiu tidak akan segan-segan membunuh mereka. Tuan Luo, tenang saja. Zhuang Yafei mengerti maksud Luo Xiu, memandang Xing Ranran dan yang lainnya. Kemudian, dia berkata dengan suara yang dalam dengan niat membunuh di dalamnya, semuanya tetap di sini dan jangan pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku untuk bertindak kejam. Tindakan Zhuang Yafei ini membuat Luo Xiu mengangguk puas dan berkata, aku menyerahkan masalah di sini padamu kakak senior Zhuang. Saat masalah dengan tetua sekte matahari hitam selesai, aku tidak akan merugikan kalian. Sambil berbicara, Luo Xiu mengangkat tangannya dan melemparkan cincin penyimpanan milik Song Shaoyuan dan yang lainnya yang tadi dibunuhnya ke Zhuang Yafei. Song Shaoyuan dan orang-orang ini adalah murid sekte matahari hitam, kekayaan mereka melebihi tingkatan pemurnian ilahi lainnya. 7 cincin penyimpanan ini memiliki pil dan batu vitalitas. Bagi Zhuang Yafei dan lainnya, ini merupakan kekayaan yang tak dapat mereka bayangkan. Terima kasih, Tuan Luo. Zhuang Yafei memberi hormat kepada Luo Xiu untuk berterima kasih padanya. Dia sadar hidup dan matinya berada di tangan Luo Xiu. Jika dapat bertahan hidup saja sudah harus bersyukur. Lagi pula, jika bisa memperoleh keuntungan juga, ini adalah sebuah berkah.